Baiklah, selanjutnya adalah materi pertemuan kedua, yaitu tentang pengertian proses audit, pelaksanaan audit, dan pelaporannya. Pengertian proses audit, pelaksanaan audit, dan pelaporannya. Apa yang dimaksud dengan audit? Audit adalah merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai esensi-esensi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menerapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hakikat audit. Menurut Mulyadi dan Puradireja 1998, audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Berikut adalah kata kunci audit. Informasi dapat diukur dan kriteria dapat ditetapkan. Entitas ekonomi, pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti, orang yang kompeten dan independen, dan terakhir pelaporan. Berikut adalah proses-proses audit: perencanaan atau planning, pelaksanaan executing, dan yang terakhir pelaporan atau reporting. 1. Penerimaan perikatan audit. Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, perencanaan proses audit. Merencanakan proses audit adalah tahapan selanjutnya yang harus diketahui auditor. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Dan yang keempat, pelaporan audit. Berikut adalah komponen-komponen perencanaan audit: pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik, penentuan tujuan dan lingkup audit, penilaian risiko, penyusunan rencana audit, dan penyusunan program audit. Berikut adalah definisi tentang perencanaan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal dari proses auditing yang sangat menentukan dalam kesuksesan penugasan audit. Rencana audit dimaksudkan supaya menjamin bahwa tujuan dari audit tercapai secara berkualitas, ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, tahapan perencanaan audit merupakan tahap yang harus menjadi perhatian yang serius dari auditor. Struktur pengendalian internal, jenis-jenis pengendalian internal. Tahapan pelaksanaan audit terdiri dari 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan audit dokumen, 3. Pelaksanaan audit kepatuhan atau lapangan, 4. Penyusunan laporan hasil audit, dan yang kelima, pemantauan tindak lanjut. Tahapan persiapan. 1. Mempelajari kebijakan SPMI. 2. Mempelajari standar SPMI. 3. Mempelajari penanggung jawab dan pelaksana standar. 4. Mempelajari manual atau prosedur SPMI. Yang kelima, mempelajari rencana kerja semesteran atau RKS atau rencana kerja tahunan atau RKT. 6. Mempelajari laporan realisasi RKS atau RKK, RKT sebagai hasil pelaksanaan internal control. Audit dokumen adalah tahapan penyusunan atau perumusan checklist atau daftar titik yang digunakan sebagai panduan. Audit kepatuhan adalah audit lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi atau memvalidasi laporan audit, yaitu 1. Harus berdasarkan fakta, yang kedua harus ringkas dan jelas, yang ketiga tidak memasukkan opini, dan yang keempat tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian. Berikut adalah definisi struktur pengendalian internal. Tujuannya untuk mendapatkan 1. Keandalan laporan keuangan, 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, yang ketiga efektivitas dan efisiensi operasi. Berikut adalah jenis pengendalian intern. 1. Organisasi, 2. Pemisahan tugas, 3. Fisik, 4. Persetujuan dan otoritas, 5. Akuntansi, 6. Personel, 7. Supervisi, dan 8. Manajemen.
Berikut adalah pengendalian organisasional. Yang pertama, perekrutan dan pelatihan personel yang jujur dan kompeten. 2. Pemisahan fungsi. 3. Pembagian tugas dalam fungsi akuntansi. Yang keempat, tanggung jawab yang dirinci dengan baik untuk semua personel. Berikut adalah pengendalian terhadap kelengkapan dan keakuratan transaksi. Pertama, sequence checking, perbandingan kontrol total, dan performance. Keterbatasan pengendalian intern. 1. Pengendalian intern yang tergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi. 2. Otoritas dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen. Yang ketiga, personel keliru dalam memahami perintah karena kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan. Berikut adalah ciri-ciri sistem pengendalian yang baik. 1. Independensi dalam prosedur pemrosesan. Yang kedua, harus ada solusi untuk melewatinya. Yang ketiga, dilakukan oleh personal dengan senioritas yang memadai. Yang keempat, dilakukan secara tepat waktu. Unsur-unsur struktur pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penaksiran risiko. 3. Informasi dan komunikasi aktivitas pengendalian. Yang keempat, pemantauan. Lingkungan pengendalian. Faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penaksiran risiko mencakup pertimbangan khusus risiko yang timbul dari 1. Perubahan standar akuntansi baru. 2. Hukum dan peraturan baru. 3. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi. Yang keempat, pertumbuhan pesat suatu entitas yang menuntut perubahan fungsi, pengolahan, dan pelaporan informasi dan karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut. Informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan apabila 1. Sah. 2. Telah diotorisasi. 3. Telah dicatat. 4. Telah dinilai secara wajar. 5. Telah digolongkan secara wajar. 6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Aktivitas pengendalian terdiri atas 1. Pengendalian pengolahan informasi. 2. Pemisahan fungsi yang memadai. 3. Pengendalian fisik atas kekayaan Pemda dan catatan. Yang terakhir adalah review atas kinerja. Yang terakhir adalah pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat.